Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar komputasi software tekniknya, yaitu Design Expert dan Minitab. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat. Untuk rahmat itu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi. Yang pertama adalah desain expert yang akan disampaikan oleh teman kita, saudara kita, yakni Mas Yakub Hendrikson Manurung. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Nah, di sini saya akan sedikit sharing-sharing kepada teman-teman bagaimana itu caranya kita kenal dengan desain expert. Nah, di sini kita agak sedikit santai aja ya, sebab kita sama-sama belajar. Kalau memang ada salah, saya bisa disanggah, biar kita saling belajar lah ya. Langsung saja, di sini saya bakalan nunjukin bagaimana cara install untuk pertama kali untuk khususnya desain expert. Ya, saya share dulu. Nah, di sini. Jadi pertama kali itu kalian buka setupnya, karena ini udah selesai ya. Pokok next aja, udah bisa gampang. Baru nanti kalian buka yang file crack-nya. Nah, file crack-nya itu kalian buka yang ini, yang RLM. Jadi nanti bakalan muncul nih. Nah, berupa ini. Ini gak usah diapa-apakan, cukup diminimize saja. Kalian buka langsung desain expertnya. Ya. Cara installnya dan cara cracknya itu cukup simpel. Nah, ini. Sendiri yang di layar ini, dimana desain expert yang kita pakai ini masih versi yang 11. Suara saya masuk ya? Masuk, terdengar dengan jelas. Oke. Langsung ya. Nah, contohnya kita ini bakalan membuat desain expert. Pertama tinggal new design aja. Nah, tapi di sini karena biar lebih enak kita ambil salah satu jurnal penelitian dosen ya, punyanya Bu Iis, dimana itu tentang nah ini. Jadi aplikasi response surface of methodology in optimizing condition of anthocyanin extraction process in copper with microwave assisted extraction methods. Jadi di sini tujuan dari penelitian yang diketuai oleh Bu Iis ini ingin mendapatkan ekstrak dari anthocyanin dari kulit kakao. Apa saja sih variabelnya? Nah, variabelnya itu ada waktu nah, ada waktu, ada dayanya juga. Nih, ada daya microwave yang dipakai. Nah, jadi apa ya? Kalau kita mau melakukan optimasi itu kita harus benar-benar tahu dulu variabel apa yang bakalan kita pakai. Langsung saja tak contohin di luar, bukan. Langsung aja contoh yang desain expertnya. Nah ini. Jadi kalau di penelitian BUIS itu kita pakai ukuran faktor berupa mesh-nya, particle size-nya berapa, terus rasionya, waktu, microwave, daya microwave-nya, serta nanti jika kita dapat konsentrasinya. Konsentrasi ini adalah konsentrasi si anthocyaninnya. Gimana sih caranya biar nyampe ke ini? Nah, kita pertama buka desain expert yang tadi, masuk ke response surface. Nah, ini. Di response surface ini kalian masukkan variabel-variabel yang ingin kalian tambahkan seperti halnya tadi ada 4 ya. Aku agak lupa juga. Nah, ini kan ada variabelnya, ada particle size, rasio, sama waktu dan daya. Jadi tinggal kalian tulis saja pertama itu
partikelnya kan. Ini terserah loh, Rek. Jadi nggak harus sama kayak gini. Kan tergantung penelitian kalian itu mau meneliti tentang optimasi tentang apa kan gitu. Particle size. Jangan lupa unitnya itu satuannya mass gitu. Terus rasio di sini rasio antar zat padat dengan larutan yang kita pakai. Kita dalam penelitian Bu Iis ini memakai pelarut berupa etanol sama asam sulfat sama air. Nah, di sini ada rasionya berapa gram per mili. Tulisin, jangan sampai ya ditulis ya satuannya ya. Waktunya berapa. Ini daya ini. Daya. Ya. Nah, di sini ada low dan high. Nah, ini fungsinya apa? Jadi gini, misal ya di kita itu mau meneliti ekstraksi dari kulit kakao. Nah, kulit kakao itu sendiri juga berpengaruh kan ukuran kulit kakaonya itu. Apakah semakin kecil dia itu bakalan cepat bereaksi atau enggak, atau semakin besar atau gimana, kan itu kan berpengaruh variabel itu. Sehingga kita harus menentukan range-nya. Pertama itu range-nya. Nah, kalau mesh-nya sendiri kalau di LPM setahu saya itu ukuran mesh yang paling kecil itu ukuran 140. Jadi 140 ini bukan berarti gede, bukan 140 ini berarti tambah kecil gitu, saringannya itu tambah kecil 140 itu. Baru yang height-nya 60. Kalau jadi keluaran partikelnya itu kalau 60 itu lebih besar daripada yang 140 begitu. Lanjut ya ke rasionya. Rasionya ini tergantung kalian mau berapa banding berapa. Misal kalian mungkin 1:2 atau 1:, kalau aku ingatnya itu 1/8 ya, 1:8 sama 1:2. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari particle size. Ada. Yang rasio saya nggak paham sumpah. Nah ya, kalau Rasio, rasio ini rasio. Gini, kalau rasio ini kita itu perbandingan, Del. Misal pelarut kalian tuh menggunakan air, tapi di sini kan bahannya yang kita pakai ini kan kulit kakao yang udah dihaluskan. Jadi berapa gram per mili gitu rasionya. Misal rasionya kalian tuh mungkin bukan 1 gram ya, terlalu dikit 1 gram ya gak apa-apa sih, 1 gram banding 10 mili berarti kan 1/10 begitu. Itu tergantung kalian mau buat rasionya berapa gitu ya Del. Mau nanya, Dre. Iya, monggo. Nah, itu alasan di penelitianmu itu ngambil 1:8 itu didasari? Oh, Ikut gini, contoh, kalau kenapa? Nah, iya, maksudnya kan contoh. gini. Iya, maksudnya kan misalkan di kemudian hari aku ambil 1:10 itu alasannya karena ini, gitu. Iya. Nah, kalau ada. misal gitu. Jadi gini kan dalam penelitian itu kan pasti ada kan jurnal-jurnal yang sebelumnya. Jadi kita sebenarnya ada acuan jurnal sebelumnya, Dik. Nah, dari jurnal sebelumnya itu kita jadi acuan. Oh, enaknya itu perbandingan rasionya segini banding segini gitu. Jadi kita juga sebelum melakukan penelitian kita juga bereferensi cari jurnal sebelumnya gitu. Ya. Oke. Jadi itu alasannya. 0,125 banding misal 1/2. Nah, di sini waktunya itu serah kalian tuh mau berapa lama waktunya misal, atau kalau di contohnya ini kan paling rendah itu 2 menit sampai 10 menit.
tinggal tambahin aja. Dan dayanya berapa yang dipakai. Itu kan daya kalau di microwave kan beda-beda. Ada yang 100 watt, ada yang sampai 450 watt gitu. Jadi itu tergantung kalian mau pakai berapa range-nya. 450 ya. Nah, kalau udah selesai kalian input semua variabel-variabel ini, tinggal kalian klik next aja. Oke. Nah, di sini bakalan responsnya apa sih yang kita harapkan? Nah, respons yang kita harapkan kan pasti berupa konsentrasi. Ya udah, tulis aja konsentrasi. Nah, contohnya apa? Kualitas. Tinggal klik finish. Nah, ini kan udah muncul nih. Wah, apaan ini kok banyak? Nah, ini adalah banyak apa ya? Kenapa kok ada 1 sampai 30 ini banyak kali kalian untuk percobaan. Jadi kalian tuh harus men-trial sampai 30 kali dengan misal nih running yang pertama. Kalian running yang pertama pakai mesh yang ukuran 100 dengan rasionya segitu dengan waktunya. Ini kan ada kenapa kok minus itu kalian bisa apa ya ganti aja, cukup ganti 2 karena nggak ada waktu minus kan gitu. Cukup ganti aja. Nanti dayanya segini. Nanti berapa konsentrasinya. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah ribet. Tapi yang ribet ya paling di prakteknya kalian bakalan ngerani sampai 30 kali begitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan ini dari hasil ini? Aku mau nanya. Iya, monggo. Gini Trik, aku kemarin tuh lupa. Aku kan ini kan kita kan nentuin konsentrasi. Nah, itu nanti konsentrasinya kita dapat dari mana? Yang respon 1. Nah gini Lus. Sebenarnya kita dapat konsentrasi itu kita lakukan uji lagi Lus di lab MIPA. Jadi Bu Is itu menunjukkan apa ya, lakukan uji konsentrasi di FMIPA. Jadi kita nggak langsung dapat konsentrasinya, nggak. Jadi Bu Is yang melakukan uji di FMIPA dengan alat apa ya kalau nggak salah itu. Pokoknya ada alatnya itu nanti bakalan dapat konsentrasinya. Sebab kita kan nggak diajak Lus waktu itu. Nanti. Iya. Terus aku kemarin kok aku bingung. Ini dapat dari mana Kak? Berarti emang dari data apa dari pokok intinya dari luar kan ya, bukan kita sendiri kan yang mengetahui. Terima kasih. Iya, sama-sama Lucy. Nanti kalau udah ketemu konsentrasinya bakalan kayak gini ya kan. Ini contoh yang kemarin ini. Udah ketemu lah konsentrasinya. Cukup simpel Rek. Kalau pakai aplikasi ini nggak ribet. Nah, terus kalau udah dapat semua datanya gimana? Apalah langkah selanjutnya? Kan pasti di dalam jurnal tuh kita pasti ditanyain yang namanya ANOVA. Nah, itu dapatnya dari mana? Bisa kita cari di sini, Rek. Dengan cara ini. Iya. Ini moderator apa mau di-break dulu? Azan, Pak. Azan. Iya. Lanjut aja dulu. Gak apa-apa. Lanjut aja ya? Iya. Kita belajar kok. Jadi tadi, oke. Jadi kita tuh tadi dari data yang kita hasilkan udah terinput semua, tinggal lari ke ini analisis R1 concentration analysis. Di sini ada ANOVA. Nah ini, jadi kita tuh udah ketemu gitu loh ANOVA-nya. Oh ini ada F value-nya berapa, P value-nya berapa. Oh ternyata signifikan gitu. Ada standarnya signifikan. Jadi penelitian kita tuh gak sia-sia gitu. Nah, nanti data ini kalian masukkan di jurnal kalian gitu. Apa selain ANOVA yang dimasukkan bisa berupa diagnosis, berupa model grafik. Apa nih? Ada ngechat tadi. Nah, ini data yang dibilang Bu Atikan kan ada yang orde pertama gitu kan lurus. Nah ini kalian bisa nambahkan ini juga.
tergantung sih. Nah, ini kontur konsentrasi jadi perbandingan. Nah, ini ada kan pasti kalau desain expert itu keunggulannya memang bakalan bisa 3D surface gitu loh. Jadi ini perbandingan tinggal kalian ganti aja. Misal perbandingan antara partikel dengan rasio ternyata itu lurus datanya. Coba ganti dengan, nah ini beda-beda. Nanti kalau misal udah dapat, misal aku mau masukin ini datanya gimana ke Word, misal ya udah kalian klik aja, klik kanan, nih export grab to Word. Nah, aduh, ini apa sih ini? Sempitin loh Jar. Nah ini ekspor aja udah, ya bakalan ke ekspor ke Word kalian. Apalagi yang tadi kayak ANOVA itu kan sangat penting sih, data p value dan f value itu. Mungkin dari sini ada yang apa mau ditanyakan, Rek? Ada, Dri. Ya, Aku mau nanya, Dri. Itu kan tadi yang ini kan kita kan di kolom pertama itu gak ada nilai concentration ya. Karena kan seperti penjelasanmu tadi kita harus nyari Ya, dulu gitu ya. Ah, Nah, berarti untuk saat ini, untuk saat apa kita sore ini berarti kan kita boleh bebas ngisi kan? boleh. Kalau kalian Boleh. ingin mencoba-coba, gak apa-apa. Siapa tahu. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu apa hasilnya bisa nyoba masukkan data ngawur ya gak apa-apa. Gitu. Ya, gak apa. Jadi cukup simpel kalau untuk penggunaan desain expert sendiri, bagaimana biar dapat ANOVA dan value-nya. Nah, ini agak ya itu. Mungkin dari teman-teman selama ini kendalanya apa sih dengan desain expert installnya ya Kak? Ya. Nggak bisa nginstal. Nggak bisa install ya, astagfirullah. Iya, Sasa. Drik, neng kosku Drik. Anak Drik. Hah? Kamu ada di kosan? Yo. Oh ya wes, mari gini. Mari gini. Area Wuluan siap install. Oh, ini kan waktunya 14.27 ya kan. Kalau aku buat ngajarin install aja enak ya di ini ya, dengan pokok kan jam ya Dika. Iya, gak apa-apa, Dri. Gitu. Iya, mending di sini aja ya. Tapi teman-teman untuk sampai saat ini tanyakan aja dulu, Dri. Maksudnya udah udah paham apa belum yang penjelasan tadi? Kalau enggak nanti setelah nginstal bisa dilanjutkan penjelasanmu gitu. Iya, gimana? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Aku. Ya, monggo Lus. Misal dari semua data yang kita punya, kita udah perbandingan misal halo, dengeran? Iya. Nah, putus Lus. Aduh, sama kayak oke. Putus. Kedengeran. Halo? Ya, gimana? Misal dari data yang kita punya itu ada nilai yang 0, itu digimanakan, Rik? Itu nilai apanya? Konsentrasinya atau nilai apanya, Lus? Hasil yang kita dapat itu 0. Hasil yang kita dapat itu 0, nggak keluar hasil gitu loh, paham? Oh, paham rasio. Ya, paham. Rasio atau konsentrasi ini yang kamu bicarakan? Ini aku ngebicarain anunya, yield-nya. Hasilnya. Itu gimana? Nah, ya itu berarti kan kalau gini, nanya bentar. Itu ngaruh nggak di data nanti di data grafik ANOVA-nya itu ngaruh apa enggak gitu maksudku? Emang itu boleh 0 atau nggak boleh? Kalau hasilnya 0 itu ngaruh apa enggak? Intinya ngono, Drik. Ya, paham. Gini, kalau yield-nya itu 0, itu berpengaruh sebenarnya kalau di perhitungannya, Lus.
berpengaruh. grafik Tapi berarti kalau nggak signifikan, kalau cuma satu running view 0 kamu kan, misal satu running 0 tapi nggak signifikan efeknya. Tapi kalau banyak yang 0, mending kamu ubahlah range-mu itu, diubah range rasionya atau range apanya itu diubah biar nanti yield-nya juga sesuai dengan kamunya gitu. berarti datanya nggak bisa di skip ya? Apa maksudnya nggak bisa di skip kan? Harus ngulang dari awal gitu ya? Tak pikir mungkin di analisa ANOVA-nya itu bisa entah gambarnya di skip, maksudnya data itu nggak dimasukkan, apa bisa? Kalau nggak bisa, ya berarti yang ngulang berarti ya. Iya, sebab kan apa ya, kalau kita nganu range gitu ya kan, langsung masukin range tadi itu, misalnya partikel ataupun rasio waktu suhu itu udah bakalan ya segitu gitu loh, bahkan itu juga bakalan ke combine gitu loh Lus, itu bakalan mempengaruhi juga gitu. Oke, sudah. Jadi Oke, mending dicatat aja ya. Mungkin ada lagi. Aku mau tak coba install dulu ya aplikasi Design Expert biar tak peragakan Design Expert gimana caranya. Install dulu. Sip. Nggak apa-apa. Iku mau aku kelewatan. Apa ini guys? Kan mari di iku sing pertama dewe mau lho. Sing di. Coba aku bingung. Sing di ini maksudnya bilang. Ini yang mana sih? Iga ya, sing ngatur mau lho. itu Bil. Sing ngatur mau lho. Nah, ya teko kono, Dek oleh hasilnya iku mau ya apa? Aku kelewatan. Delok ANOVA dan lain-lain mau lho grafik. Oh, iya. Ya saya tak share screen ya. Untung nggak diinstal. Diinstal lagi nih. Tadi itu kan. Nah ini kan dari sini ya, Bil. Ya. Nah dari sini kamu tuh masuk ke analisis. Iki, klik nih ini. Nah, kayak loading. Nah ini bakalan ketemu nih ada ANOVA. Untuk model grafiknya tinggal klik ini, ada konturnya gitu. Ada yang 3D surface-nya gitu. Iya wis. Gak tahu ya kalau Minitab gimana ya? Bakalan ada kayak gininya juga atau gimana, mungkin kelebihan aplikasi gak tahu juga kan. Biar nanti dijelaskan sama Farhan ya untuk Minitab. Sebab ada apa ya? Aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Aku mau install dulu Design Expert biar bisa install dari awal. Masya Allah. Anak-anak ini saya tengok aneh kan. Oh, toko kurung diinstal kabeh berarti. Iya, bingung installin trik. Anak-anak ini saya bingung installin. Ya. Ya aku itu lagi nginstal tapi gak Anu nih udah WinRAR itu. Hah? Kamu mulai anu loh, caranya tutorialnya aku mulai buka WinRAR. Iku anak-anak bingung di situ pasti. Oh, ya. Iki please wipe, Pak. Iki direkod kan ya? Iya, di record kok. Ya kan, Sultan? Di-record. Udah direkod. Oke. ikut. Saya lagi uninstall, Pak. Sorry ada datanya. Sayang. Ciri-ciri grafik sing api karo sing elek piye? Ini iku apa? Misal grafik itu bakalan melengkung kayak membentuk gunung, itu bagus berarti penelitiannya. Mana lurus. Nah, lurus itu apa ya? 50-50, Pak. Cuman ikut 3D nih. Heeh. Nek semisal 3D ini iku pas melengkung, nek sing cekung ke bawah itu api. Iya. Sayangnya kan ini kan tuntutan apa ya? Tuntutan target juga kan, tanggal bakalan equalib. Ya wes sudah manfaatkan data yang ada gitu.
kan kalau dalam penelitian itu kan kita diajarkan nggak boleh memanipulasi data. Mm-mm. Itu kan ya apik. Enteng kok Zar, enteng. Desain expert enteng. Aku lo install. Jadi gini, pertama itu kalian buka setup dulu ya. Nah, tunggu aja dulu. Salah deh. Iya, nih. Tinggal apa kalau setupnya tuh? Nih, next sih. Nah, aku yang keren itu. Nah, Yang udah tak install. nah. Kan aku apa? Desain expert wis install. Ada dari siji karo file RLM nggak bingung. Dri, Oh. mau nanya, Dri. Iya, gimana? Tiga. Nggak perlu matikan antivirus tuh. Enggak. Nggak perlu ya? Aku di vendor Windows 10-nya hidup kok ini. Oh Tapi iya. enggak anu. Kan biasanya ada, Dri, yang apa itu? Yang Aplikasi. sensitif terhadap crack. Oh iya, iya, emang ada di ini itu enggak sih ya? Enggak nganu. Kemarin Kemarin itu apa? harus Harus mateni antivirus antivirus baru iso main RLM ya. Biar Ah, mic-nya jadi- aku matikan salah satu biar enggak dua. Oh, Jadi sorry. apa saran, Rek? Biasanya itu ada yang sensi terhadap crack. Tergantung laptopnya sih. Kalau anu ya dimatikan dulu antivirus. Ya, aku nek mau nginstal krek-krekan kudu dimatikan dulu antivirusnya. Nah, jadi biasanya langsung ke detect gitu, nggak bisa akhirnya. Kalau laptopnya Putra nggak usah. Laptop mehong. Nah, ini ya kan udah selesai kan ya. Pertama itu jangan kalian launch dulu lah, di-finishkan aja dulu. Nah, biarin itu buka crack-nya. Nah, nih pakai yang RLM. Nah, ini tunggu, nggak usah tunggu, segini masih aja. Nah, langsung buka wes. Langsung buka, desain expert buka. Jadi memang apa ya, peraturan pertama itu kau kudu buka RLM sih, baru masuk barisan expertnya. Udah bisa kan? Mungkin apa ada kendala ya? Mungkin kalau ini karena aku udah pernah install ya di laptopku, jadi servernya udah langsung otomatis ya kan. Kalau pada umumnya kalau misal laptop yang masih baru nginstal nih desain expert, itu pasti bakalan dimintain kode server. Kalian cukup pakai kodenya, saya ketik di kolom komentar ya. Mana ini? Nah. Tapi aku gak ada apa kayak regis kode ya. Regis letter nih iso. Ya itu kan nek pakai RN lagi RN-nya. Nah iya maksudnya kan Ada tapi juga yang beberapa tentu minta kode. Mana? Aku nggak muncul chatnya, Pak. Iya sih. Chatnya nggak muncul. Oh ini dia, wah kak. Nah itu ada Putra tuh udah dikasih tuh 127.0.0.1. Jangan lupa dicentang, ada di bagian kiri itu centang aja udah 127.0.0.1. Nanti teleponnya udah bisa pakai desain expertnya. Ya, mungkin itu aja dari saya, cuman perkenalan bagaimana menggunakan desain expert.
Dan cara installnya saya kembalikan lagi ke moderator. Mohon maaf apabila salah kata dari saya, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terima kasih untuk Mas Hendrik yang telah menyumbangkan ilmunya untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin apa saya tanyakan dulu ke teman-teman, apa mau lanjut atau break dulu 5 menit atau gimana? Masuk ke Minitab terus. Lanjut aja wis. Lanjut. Lanjut aja ya. Oke. Mungkin acara selanjutnya yakni belajar bareng software Minitab yang akan dikomandoi oleh Farhan Abrori. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan mengenal bareng, belajar bareng ya Minitab, aplikasi Minitab. Ya sebelumnya ini apa udah ada atau apa ada yang masih bingung cara install Minitab? Belum install. Karena Minitab itu ada yang free trial gitu. Nah, Jadi mungkin teman-teman yang alami free trial mungkin sama Mas Farhan akan dikasih tahu nanti gitu. Agar bisa jadi permanen. Share screen sing ndi ya? Iya. Oh, kita. Udah belum? Sudah. Oh ya. Oh ya, kalau install aplikasi Minitab itu cukup sederhana sih. Pertama kan teman-teman udah punya kan linknya buat download softwarenya itu yang dikirim di grup itu loh. Nah, itu tinggal kayak gini, Minitab, tinggal ekstrak aja. Nanti ketemu kayak gini, terus buka ini setupnya. Habis dibuka nanti next aja. Nanti kan bakal kayak trial atau apa itu. Terus aku lupa sih kayaknya. Yang mana Dik? Lupa aku. Oh ya, jadi gini, nanti kan teman-teman sebenarnya tanpa membuka crack itu sudah bisa menggunakan Minitab, akan tetapi itu dibatasi free trial 30 hari. Nah, untuk biar jadi permanen, nanti teman-teman sebelum jangan masuk dulu ke Minitab-nya, akan tetapi langsung buka full crack. Crack ini. Nah, crack itu silakan klik lah. Ya? Authentication itu klik kanan, di copy. Nah, itu. Habis itu buka anunya, buka ini. Yang keluar duluan ke ini. Klik kanan di shortcutnya Minitab kan. Shortcutnya yang Minitab local disk C-nya. Oh, ini. Ini bukan. Bukan, yang di local disk C. Yang di C, local disk C. Local disk C. Nah, di program file location nih, buka. Nah, terus di Minitab. Oh, yang ini. Enggak, yang 86 Minitab. Oh, ya. Nah, cari Minitab. Yang Minitab lah, terus. Nah, lalu nanti yang file tadi dipastekan di sini, Rek. Nah, tinggal dipaste. Habis itu otomatis nanti Minitab kalian itu bukan free trial lagi, akan tetapi permanen. Itu aja sih, mudah. Bisa dibuktikan nanti. Yang terlanjur free trial bagaimana? Gak apa-apa. Bisa. Autentifikasinya di copy, dipastekan gitu. Nanti jadi permanen. Gitu. Mau nanya. Berarti nggak usah uninstall dulu ya? Nggak perlu kok. Karena kasusnya kayak Farhan kemarin itu, dia sudah free trial, akan tetapi kemarin tak coba, ternyata bisa. Gitu. Bisa. Oh, berarti langsung ayo, nggak usah install ulang, nggak usah yo. Iya. Itu barusan, tak tanya. Itu barusan
itu kalau C-nya kan ya di Iya, program yang 86. Tapi saya Iya. mau gak enak mini tab Rek. masa Gini ya? aja Rim, Belum yang cari di yang luar itu ya kan ada Minitab itu, icon Minitab yang di tampilan layar laptop kan ada Minitab. Klik kanan, ada tulisan Open File Location. Nah, cari aja, langsung dikopikan di situ. Open File Location, nah, atasan nomor 2. Oh, paling yang atasan. Nah itu, Eh, nah langsung dikopikan di situ aja. paste. Kalau nggak ada ya install Mungkin ulang belum aja. terinstall. Nah, ya. Hei, lek misal wis mari di paste yo, Dek, folder itu Minitab. tadi. Heeh, ya. Terus kita langsung buka aplikasi Minitab-nya yang di Ini yang di desktop. Langsung aja itu bisa dipakai kok. Kenapa? oh gitu. Oh gitu. Ini. Berarti nggak Ya. usah install dulu. Nggak- Kan udah install di awal. Sebelum Oh gitu. ya itu. Oh iya, ya paham. Ya. Sorry. Gimana Mas? Gimana masih ada yang bingung atau belum atau udah paham tentang install MATLAB Minitab? Paham, Ya. Alhamdulillah. paham Kak. Siap. Bisa dimulai nih ya. Nggih. Siap. Nah, kayak gini tampilannya. Secara mungkin kalau aku bisa menilai ya, itu lebih simpel dari desain expert gini. Tapi nanti mungkin ya mungkin keunggulannya Minitab dibanding desain expert itu kalau menurutku ya itu lebih mudah pengoperasiannya kayak gitu. Tapi mungkin kekurangannya dari Minitab dibanding desain expert itu satu mungkin ukurannya lebih besar. Tapi ya nggak apa-apa sih, kuat lah, masih laptop 1 GB itu kayaknya kuat. Nah, terus kedua itu tampilan itu grafik, terus itu lebih indah lah yang desain expert kayak gitu. Yang Minitab ya warnanya satu aja sih, single itu warnanya, nggak warna-warni kayak desain expert kayak gitu sih, itu aja sih. Tapi kalau pengoperasiannya aku rasa itu lebih simple yang Minitab. Nah, kayak gini ya tampilan. Gimana? Kalau mau install satu aja rekomendasi sing endi rek? Apa loro-loro nih? Dua-duanya nggak berat kok, Phil. Iya. Soalnya aplikasinya ringan banget. Iya. Oke. Lanjut. Siap. Oh. Nah, kita mau buat ini ya. Ini penelitiannya Bu Atika tentang pegagan, ekstraksi pegagan Candela menggunakan tanpa pelarut microwave SFMA ya itu. Langsung ke datanya. Nah, gini, secara umum gimana sih langkah buat kita itu dapat paper ya, dapat laporan gitu ya. Yang pertama tentu baca-baca jurnal dulu kayak gitu. Yang kedua bikin desain penelitian. Lewat apa? Bisa lewat Minitab atau lewat desain expert kayak gitu. Yang mana teman-teman yang suka lah, yang bisa gitu loh. Yang lebih mudah menurut teman-teman kayak gitu. Nah, gimana sih kalau mau desain itu ya pertama ini bagian start. Ini start. Gini kan di materi komputasi itu kita dikenalkan sama BBD atau box beacon atau CCD Central Composite ya, atau juga Teguchi, masih ingat kan ya yang 3 itu. Nah, Nah, itu sebenarnya bebas sih mau pilih yang mana aja. Tadi Hendri itu udah jelasin yang CCD Central Composite. Nah, aku nyoba tadi itu ini buat Tika pakainya box beacon atau BBD. Box beacon.
Nah, ini box beacon ya. Nah, gimana sih mulainya? Nah, ada di sini di stat. Stat itu singkatannya statistik kayak gitu. Nah, box beacon itu di bagian DOE, bukan doi ya, DOE. Itu ada di bagian ini response surface RSM. Nah, ini. Jadi lewat awal start DOE baru di response surface. Nah, langsung aja create response surface design kayak gitu. Nah, di sini tuh ada dua jenis. Ada central composite yang barusan Hendry jelasin itu CCD, terus yang ini BBD box beacon. Nah, kita kan rencananya mau buat box beacon kayak gitu. Nah, kalau pengen tahu perbedaannya CCD sama BD, lihat ini aja display. Nah ini ya. 13, 14, 20, 20, 31 itu apa? Itu jumlah running apa ya? Istilahnya jumlah kita berapa kali sih harus. Nah, timbang CCD. Jadi mungkinlah ya lebih dikit gitu loh. Nah, gitu. Nah, BBD. Nah, oke aja, gak penting. Nah, untuk mau desainnya itu klik faktor. Nah, tadi itu ada, nah ini name ini variabel bebas. Apa aja sih yang variabel yang ngaruh itu apa aja gitu. Kalau aku baca tadi di sini itu kan ada ini. Nah ini yang ini namanya desain. Nah, ada level of power, itu daya. Terus time, waktu sama massa. Daya, waktu, massa. Nah, pertama daya. Ini langsung tulis sih, satuannya. Watt. Terus waktu. Massa. Nah, low ini apa? Variabel yang paling kecil atau paling rendah. Dayanya kita kemarin itu kita pakai 150 watt. Yang tertinggi itu 450 watt. Kayak gitu. Waktu sama yang paling rendah itu 30 menit. Yang paling tinggi itu 60 menit. Terus massa yang paling rendah itu 20 gram, yang paling tinggi itu 60 gram. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini dapat angka ini dari mana? Ya baca jurnal kayak gitu. Yang paling recommended itu seberapa gitu loh. Misal ya, aku bingung nih mau pakai daya berapa, waktu berapa, masa berapa. Baca jurnalnya itu gini. Daya yang paling direkomendasikan itu berapa? Misalnya 200 gitu. Nah, kita pakai ngurangi dikit. Nah, bisa 150 terus ke atas dikit kayak gitu. Jadi sekiranya itu di tengah-tengahnya kayak gitu sih. Waktu sama masa pun sama kayak gitu. Oke aja. Terus nah, saya buka-buka ya option. Nah, randomize. Ini kalau misalnya kita percobaannya itu acak. Tapi jangan aja. Nah, langsung oke aja ini. Set. Nah, dapatlah kayak gini. Ya kan, urut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita fokus ke ini aja. Ke ini aja. Ini. Nah, ini kan variabel bebas ya. Nah, apa sih variabel yang mau kita cari? Itu kan kita mau nyari yield dari minyak. Kalau tulis saja yield kayak gitu. Persen kan. Nah, habis sudah kita dapat kayak gini, ya wes kita penelitian, percobaan kayak gitu.
penelitian, dicoba semua, pakai daya 150, terus 30, terus 40, dapat yieldnya berapa, kayak gitu. 450, 30, 40, dapat yieldnya berapa persen, kayak gitu, minyaknya itu. Semua sampai ke bawah ini sudah running semua, sudah percobaan semua, kan dapat nanti itu data yieldnya, ya kan. Nah, dimasukin semua, jadilah kayak gini, semisal contohnya kayak gini. Nah, Cara nganu yieldnya itu gimana? ya percobaan. Ini kan itu Cara ngitungnya. oh itu apa? Misal nih apa? Kita masukin note 1 ya. Kita masukin oh ya ini masa. Kita nimbang apa ya daunnya pegagan itu yang udah di apa? Ditimbang itu ya daunnya pegagan. Terserah apa mau dikeringin atau apa, yang penting ditimbang daunnya 40 gram. Terus kita pakai daya microwave-nya itu 150. Terus kita selama kita runningnya itu mulai dari waktu pertama kali netes pertama kali netes itu dihitung waktu timer 30 menit kayak gitu. Nah, udah lewat 30 menit kan dapat tuh apa hasil ekstraksinya di wadah gitu ya. Terus ditimbang aja apa berat itunya berapa, berat apa hasilnya itu berapa, dibagi sama berat ininya, masanya ini. Kayak gitu. Nanti ketemu yieldnya. Sampai sini paham nggak? Atau gimana? Masuk. Berarti hanya dibagi aja ya? Ya. Oh ya, pahaman. Siap. Nah, udah ketemu semua. Nah, ini apa baca jurnal sudah, terus desain ini udah, desain penelitiannya ini udah, terus runningnya atau penelitiannya ini udah, dapat yield juga. Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Tetap di statistik. Nah, biasanya sih orang-orang yang apa ya, yang apa penelitiannya wow gitu ya, bagus banget, itu berani pakai ANOVA. Kayak mungkin Bu Is kemarin itu kan bagus ya penelitiannya. Nah, perlu diketahui kalau mau pakai ANOVA itu apa ya, parametrik sih. Jadi ada syarat-syaratnya, mungkin apa tabel apa grafiknya itu harus lurus banget, apa normalitasnya. Normalitas itu apa ya? Kayak gini sih, bentar. Ini nggak ada di sini. Oh, iya kok berarti kagak berani apa nunjukin. Pokok apa kayak garis kenormalan gitu loh, garis yang miring-miring itu. Pernah lihat kan ya, yang gini itu set gitu. Nah, kalau titik-titiknya itu benar-benar mepet garisnya, itu berarti tandanya dia itu bagus. Atau ininya kan tadi kan Hendri udah jelasin ya, apa grafik yang bagus itu seperti apa, yang melengkung ada gitu lah ya. Yang paling bagus itu bentuknya seperti gunung gitu loh. Pokok ada satu titik tertinggi kayak gitu, itu titik optimasi namanya. Nah, ya gitu lah pokok. Kalau mau pakai ANOVA itu ya kira-kira grafik apa datanya itu harus benar-benar bagus seperti itu. Nah, gimana sih kalau apa mungkin penelitian kita itu nggak terlalu bagus gitu ya? Itu bisa pakai non parametrik atau yang lain. Misalnya pakai ini. Ya sama sih. Apa ke DOE, respon surface. Nah, ini analisis respon surface. Ini bisa sepertinya. Nah, responnya apa? Yang kita cari itu apa? Yield kan? Nah, berarti responnya itu yield. Klik, select, atau klik 2 kali dah bisa. Atau klik 2 kali itu bisa ini. Gini bisa. Kayak gitu. Terus apa lagi ya ini? Yang penting itu ini penting ya. Biasanya ini dipakai semua biasanya. Nah, metode itu kita yang bakal tampil di ini, yang bakal tampil di sini, yang putih-putih ini, yang polosan ini. Nah, itu metode ini tuh namanya apa gitu? Response surface analysis.
Terus analisis of variance, gimana sih keberagaman dari data-datanya itu loh. Model summary itu, terus koefisien. Ini nantilah itu. Regresi equation itu nanti muncul persamaan regresinya kayak gitu. Nah ini fits and diagnostic. Nah, only for unusual observation. Nah, ini keuntungannya apa kita yang ini? Nah, nanti itu bakal ketahuan mana sih data yang error, mana sih data yang kurang bagus gitu ya, mana sih data yang kurang enak gitu loh. Itu nanti bakal ketahuan kalau kita nyentang ini. Jadi habisnya kita running, terus ini kok jelek, yang mana yang jelek? Oh, ada di sini. Itu bakal ditunjukin nanti. Kayak gitu. Ini udah, oh ya, ini ada simple table, ada expand table. Simple ya, simple, expand. Coba expand aja ya, mungkin lebih gimana gitu tabelnya. Terus result, oh tadi itu udah. Grafiknya. Nah, ini mungkin cuma pakai ini aja sih, normalitas. Ini normal PT, plot. Terus apalagi storage. Nah, nggak usah deh. Result, bedanya result sama storage itu, result itu yang bakal ditampilin di atas ini, storage itu yang bakal di sini, worksheet ini, gitu. Makanya storage-nya aku kosongin ini. Oke aja. Set. Nah, ini loh maksudku. Oh, ini gak usah ini. Nah, ini loh normalitasnya. Ini kan menjauh semua gitu ya. Nggak mepet-mepet sama garisnya. Jadi sepertinya ini kurang bagus gitu datanya. Sepertinya. Tuh. Dari normalitasnya aja dia menjauhi ini garis normalitasnya. Ini yang lurus ini namanya garis normalitas. Kalau makin dekat sama garis ini tandanya itu hasilnya itu bagus datanya gitu. Nah, makanya kalau mau pakai ANOVA itu diusahain datanya itu yang ininya bagus kayak gitu. Nah, nah ini. Oh ya, ini kan ada banyak banget ini ya. Ada response surface, terus analysis of variance ini, terus model summary, product coefficient itu kita gak harus mengerti ini semua, gak harus paham ini semua. Kita bisa nentuin data kita bagus itu cuma ini aja saya lihat. Biasanya cuma lihat ini p value-nya aja. Kayak gitu. Nah, ini dia. Berarti kalau di Minitab itu gak ada itu ya Han, signifikan gitu. Oh, benar ada kok. Ada. Coba tunjukin. Mana ya? Waduh, ulangan nih. Bentar. Aduh. Kok lali aku ya? Si. Ada kok. Nah, bukan. Sebenarnya ini bisa sih sebenarnya, tapi ada lagi kok yang jelasin kalau itu 95%. Ini dia. Wah.
Kok lali ya, Ndi ya? Oh. Gini-gini aja guys. Aku kayaknya lupa deh apa letaknya di mana. Tapi sebenarnya ini bisa kok apa yang ini, yang keterangan ini 95% ini bisa kok apa dijadikan patokan sebagai taraf nyata atau level of confidence atau yang itu sih, yang P value itu. Apa taraf nyata seberapa apa ya, seberapa yakin sama penelitian kita kayak gitu. Nah, kalau ini bisa jadi sebagai apa ya, patokan kalau alfanya itu berarti berapa? 5% ya. Kayak gitu. Aku lupa sih apa letaknya di mana. Oh ya, sampai sini masih ada yang ditanyakan nggak? Ayo Belum, Rek, Man. tanya Rek, kalau Belum ya? mau tanya ayo. Oh ya, aku mau nanyaan. Ya, Ini kan berarti ini pakai apa? Backend ya? Volkswagen. Jadi untuk yang lain sebenarnya sama aja ya? Apa ada perbedaan? Misalkan kita pakai yang metode Teguchi atau CCD itu kan Ya. sama atau gimana? Kalau tadi kan aku lihatnya itu kayak perbedaan runningnya lebih sedikit yang Volkswagen. Nah, bener. Jadi ya apa, kalau misalnya pengen nyari perbedaannya, tadi kan yang seperti yang aku jelasin itu, kalau BBD sama CCD itu lebih dikit yang Volkswagen. Terus gimana kalau CCD itu ada di sini, di ini. Nah, Teguchi. Nah, display. Nah, apa ini? Jadi kalau apa Teguchi itu runningnya kayaknya lebih dikit deh. Ini apa ya? Aku belum pernah belum pernah make. Tapi kalau apa mau tahu perbedaannya itu ya cuma ini aja sih, jumlah runningnya, jumlah ininya loh. Jumlah ininya run. Nah, ininya. Kalau misalnya ini itu beda, tentu persebaran ini yang 150, 30, 40 ini persebaran ini itu pasti beda juga gitu. Tapi sepertinya yang paling simple itu ya ini BBD Volkswagen ini. Kayak gitu aja sih. Berarti cuma letak perbedaannya itu di jumlah ininya aja, run ordernya aja. Kayak gitu sih. Apa apa gak ngaruh itu di apa itu namanya? Yang hasil akhirnya. Misalkan aku sih berpikiran kan kalau Teguchi sama CCD lebih banyak. Oh, ya pokoknya yang lebih banyak ngeran itu, aku berpikiran yang lebih banyak ngeran itu nanti hasilnya akan lebih bagus dilihat dari grafiknya atau gimana. Iya, bener. Apakah iya? Kan, ya, kalau menurut logikanya ya, kita running cuma bentar. Sedangkan penelitian itu kompleks kan. Nah, berarti yang kepercayaan atau tingkat apa ya lebih bagus yang mana itu tentu yang runningnya lebih banyak kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Jadi apa ya, kalau apa
jika dibandingin runningnya yang dikit sama runningnya yang banyak, itu tentu lebih bagus runningnya yang banyak. Tapi balik lagi, kita kan ada faktor ekonomi atau apa ya, ya biaya lah. Makanya kita berusaha untuk mendesain penelitian yang simple tapi apa diharapkan kesimpulan dari apa yang kita pengen cari itu tetap tercapai kayak gitu. Mungkin yield-nya ini beda, angka-angkanya ini beda, tapi nanti kesimpulannya pasti sama. Kalau misal penelitiannya bener kayak gitu. Kan tujuannya ini kan pengen nyari apa pengaruh power, pengaruh time, pengaruh massa ke yield itu gimana sih gitu loh. Gitu. Misal apa kita pakainya itu beda-beda ya, ada BBD, ada CCD, ada Teguchi. Ya memang ininya mungkin beda ininya, yield-nya beda. Tapi nanti tujuannya itu pasti sama. Kalau misal penelitiannya bener kayak gitu. Asumsinya penelitiannya bener, pasti nanti kesimpulannya sama. Kayak gitu. Itu sih. Cuman beda cara aja, tapi nanti tujuannya itu bakal sama. Gimana? Oke. Sip. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, Rek? Sudah, Pak. Insya Allah paham. Paham sih. Cuma ya kudu dibaleni maneh. Lali engko. Maksudnya kan iso didelok maneh nak rekote. Nah, tenang, ada filenya kok. Siap. Sip. Aku lanjut ya. Lanjut. Nah, Lanjutan. habisnya kita analisis ini, kita tentunya butuh tabel lah ya, biar lebih kompleks kayak gitu. Nah, di sini kan kita pakainya ini tadi response surface ini. Nah, biasanya kan ini akan ada ini ya, ada kontur plot sama surface plot. Nah, biasanya sih yang dipakai dua ini sih. Tapi ada juga yang pakai factorial plot kayak gitu, ada juga. Nah, kita sementara pakai dua ini dulu aja. Contour plot kayak gitu. Nah, responnya ya yield tadi. Datanya itu misal kita pakai power sama time dulu. Option itu enggak perlu, setting enggak perlu, view model enggak, untuk enggak sih, langsung oke aja. Ini bisa dibuka-buka sih. Ini cuma apa ya, cuma apa sih yang kita perlu ditampilin di itu di grafik nanti. Sebenarnya cuma di grafik aja bisa. Nah, kayak gini. Ya jelek emang. Nah ini juga bukan kekurangan tapi mungkin kekurangan Minitab ketimbang desain expert itu. Tadi kan aku lihat kayak yang desain expert itu mau ngubah-ngubah grafiknya itu tinggal klik aja terus cari variabelnya gitu kan ya. Misal ini kan yield, time sama power itu kan langsung, kalau misal pengen nyari power sama time misalnya, power sama massa atau time sama massa itu masih ya bikin lagi kayak gitu. Kalau desain expert kan langsung klik aja udah bisa muncul kayak gitu. Misal nih pakai yang lain ya kayak tadi tuh start, DOE, response surface, contour. Apa ya, ini kan time power, misal power sama massa kayak gitu, oke aja kayak gini. Oh ya, gimana sih kira-kira warna atau ini kontur yang bagus itu gimana, data yang bagus itu? Setauku itu yang bagus itu kan kalau yang bagus tuh melingkar gitu loh. Jadi ini kan yang paling bagus kan yang warna ini ya, yang warna hijau ini yang paling bawah ini yang paling bagus. Jadi
letaknya itu di tengah gini. Ini hijau, lebih terang hijaunya, lebih terang hijaunya. Jadi melingkar gitu loh, melingkar gini, terus gini, terus gini, terus gini. Yang paling samping sendiri itu biru. Itu menurutku grafik yang paling bagus. Kayak gitu. Ini semrawut lah. Nah, ini kontur, terus grafik tadi itu grafik yang kayak gini, grafik yang kayak gini ini. Itu di mana? Di sini sama sih, start, DOE, respon surface, sama ini surface plot kayak gitu. Langsung oke aja. Nah, kira-kira lebih kayak gini lah munculinnya. Nah, ya ini kurang bagus. Kalau ini yang paling bagus ya kayak tadi itu yang seperti aku jelasin, yang kayak gunung itu sih. Jadi di atasnya itu ada titik puncaknya yang disebut titik optimum. Jadi gampang nentuin optimasinya. Itu grafik udah, kontur udah. Nah, misalnya apa? Ini kok jelek datanya, terus apa ininya nggak gimana gitu ya. Terus pengen ngulang misalnya ya. Terus ini juga kurang enak gitu loh. Nggak lingkaran yang seperti aku jelasin tadi. Pengen ngulang terus mana sih yang pengen aku ulang? Nah, jangan bingung. Ada ini loh, fits and diagnostic for unusual observation. Jadi ini buat nunjukin mana sih percobaan kita yang apa ya, yang istilahnya itu kurang pas gitu loh kira-kira. Nah, ternyata ada di nomor 6 sama 7. Nah, ini 6 sama 7, yang ini yang kurang pas. Kayak gitu. Iya sih, kayak logikanya sih bener juga. Soalnya apa? Dayanya aja besar banget, 450. Masa hasilnya kecil banget? Gitu loh. Meskipun ini kecil ya seenggaknya 0,1 sih kayak gitu. Atau 0,2. Kayak gitu. Terus ini juga dayanya kecil, tapi hasilnya gede banget. 1,7. Kayak gitu. Kalau pengen apa ya? Pengen ngulang lagi, berarti yang diulang cukup ini aja. Kayak nomor 6 sama nomor 7. Tapi di sini aku nggak ngajarin permainan data ya, tapi atau manipulasi data ya, tapi ini kan fit sama diagnostic for unusual. Berarti diagnostic for unusual itu dia nunjukin mana sih yang nggak pas gitu datanya. Ternyata nomor 6 dan nomor 7 fits. Berarti dia tuh cuma apa juga ngasih saran apa kira-kira data yang fit itu seperti ini kayak gitu. 0,321 sama 0,321 kayak gitu. Ini Oh, cuma berarti termasuk kelebihan Minitab ya? aku kurang tahu sih apa kayaknya di itu juga ada sih di nggak tahu, Desain aku belum nyoba tapi aku belum nyoba yang DE, tapi ini bisa kayak gitu. Jadi boleh lah, boleh. Ya jangan dilakuin. Mungkin sih itu aja sih. Pertanyaan. Ya, Bila. Kan itu tadi anu ya running mana kan sing 6 sampai 7. Terus kan balik kayak step awal mau. Ya, Ya, berarti ini kan terus gimana? tabel session itu otomatis berubah kabeh kan? Oh, alah gitu. Gini aja, apa? Berarti kan ini kan ngulang gitu sih lah. Ini dihapus kan ya. Terus diganti gitu kan ya. Yang 6 sama 7 kan. Nah, ya wes apa ya kan cuma anu ya gak apa-apa. Apa hapus lagi gak apa-apa ini. Ini loh. Klik menu ini loh. Ini delete. Nah, delete terus munculin lagi dari awal itu kan bisa kayak gitu. Gimana Bila? Iya. Paham. Makasih. Siap. Oh ya tadi ini juga kalau ini sih kayak waduh kayak iso ya gitu di screenshot ya. Oh bisa ternyata. Ini kalau misalnya mau pindah ke PowerPoint ya, misal buat seminar gitu ya, atau buat apa jurnal, buat paper gitu ya di Word, itu bisa langsung klik kanan, ini send graph to Microsoft Word, atau
ini ke PowerPoint kayak gitu. Sama sih. Ini juga sama ini. Mungkin teman-teman ada yang tanyain? Belum, Han? Belum, Han. Apalagi ya? Udah sih, cukup itu aja sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Nggak ada. Kamu ada yang mau dijelaskan lagi, Han? Oh gini wes, apa? Ini ya regresi itulah. Ini buat anu sih, buat analisis aja. Jadi ya kalau apa kan kalau mau desain itu kan ada beberapa macam yang tadi itu BBD, CCD, BBD sama CCD itu ada di response surface ini. Terus ada yang kemarin yang Butika apa jelasin yang apa itu ya, lupa aku. Burman itu ada di sini, screening. Nah ini plaket Burman gitu. Jadi ya apa yang teman-teman dengar seperti plaket Burman, terus BBD, terus CCD, terus apalagi Teguchi itu buat desain. Nah, terus buat analisisnya itu ada beberapa juga, ada ANOVA, ada langsung respon surface, ada ini lagi non parametrik, banyak ini. Ada main Whitney, Bruce Wallis, Mus Median, Friedman tuh. Nah, tadi itu yang atas ini yang ANOVA sama respon surface ini itu yang parametrik. Yang paling bagus emang ANOVA, tapi datanya harus bagus juga. Ada yang mungkin datanya itu ya mungkin kurang bagus gitu ya. Terus mepet juga, itu bisa pakai non parametrik kayak gitu. Gimana memahaminya? Banyak kok di internet kayak gitu, bisa dilihat. Itu sih. Jadi ada desain, ada analisis kayak gitu. Udah sih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih, Farhan. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak, mungkin ada. Oh ya, jadi mungkin setelah ini akan diakhiri. Oh ya, mumpung ini ada. Jadi ini kan berkaitan dengan rekaman ini ya. Rekaman ini nanti apa itu namanya akan dikirim kemana? Maksudnya biar teman-teman itu bisa akses. Kalau ditaruh di drive Google, khawatirnya bakalan ya, menurut kalian ini rekaman ini akan ditaruh di mana? Di link Google Drive atau di YouTube atau gimana? Di YouTube nggak apa-apa sih, terserah. Jadi kan ini rencananya belajar seperti ini mumpung lagi pandemi ya, Rek. Mungkin bisa bertahap. Mungkin ada permasalahan. Jadi mungkin bisa bukan hanya hari ini, ke depan kalau misalkan juga akan diagendakan belajar seperti ini, utamanya untuk software seperti ini. Mumpung kan ini kita juga semester ini kan mulai semester ini juga ada matkul komputasi teknik kimia. Apalagi setelah UTS nanti bakalan ada MATLAB. Mungkin kita maksimalkan weekend ke depan, next weekend mungkin bisa diagendakan lagi. Atau tidak harus weekend, di sela-sela waktu kosong teman-teman. Nah, berarti ini diupload di YouTube. Menurut Hendrik, gimana Hendrik? YouTube, berarti YouTube angkatan Hendrik?